Saya mau izin bawa istri ke rumah sakit, jadi nggak bisa ikut baru. Ya. Maaf. Ya. Antar istri ya? Oh iya. Istri ke sekarang. Oh iya deh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusholli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'ahu fil jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablighu anni wa ra'aya. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Imam yang dirahmati Allah, Bapak masyarakat, jamaah maghrib yang sama-sama mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Allah SWT kumpulkan kita di tempat yang mulia, yaitu di masjid atau di musholah, di tempat yang paling suci. Sebaik-baik tempat kata Rasulullah di muka bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah SWT, juga selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi. Tidak lagi Allah utus Nabi lah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabi, akhir nabi. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Taala, semoga syafaatnya ini diberikan kepada kita pada akhir zaman, hingga kita masuk surga bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjanjikan seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Mudah-mudahan kita ini bukan termasuk orang yang enggan, yaitu yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silaturahmi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk mendengarkan tausiah, ini sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah-sunnah Rasulullah, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila kita hidupkan sesuai dengan cara Rasulullah, ini menjadi nilai pahala, menjadi amalan agama. Nah, ini kan, jadi amal agama ini bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, bukan hanya zakat saja. Seluruh aktivitas hidup kita ini kalau disandarkan kepada kehidupan Rasulullah, semua nilai pahala. Dan di situ ada pengampunan Allah. Allah akan sayang kepada kita. Bagaimana ayat Muqaddimah dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian ingin dicintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnahnya, hidupkan sunnah-sunnahnya, maka jadi Allah yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mencintai kalian. Untuk berhubungan fattabi'uni yuhibbukum. Allah akan mencintai kalian. Yaghfir lakum dzunubakum. Setelah dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosa. Jadi wasilah kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, ini akan dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Sebab wasilah kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Silaturahmi ini sunnah Rasulullah. Dan ini juga nanti akan dipertanyakan di alam kubur, di alam mahsyar. Nanti ditanya kita di alam akhirat. Man rabbuka, siapakah Tuhan kamu? Kita alhamdulillah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan, kita membesarkan Allah. Hayya 'ala shalah, mari sholat. Datang kita dipanggil oleh muadzin, walaupun itu syariatnya muadzin, tapi hakikatnya yang manggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita dipanggil, kita kalau dipanggil sama Pak Camat aja kita buru-buru, sama lurah ya kan, dipanggil kita buru-buru. Apalagi diberitain mau dikasih sembako nanti jam 9, sebelum jam 9 kita udah pada datang. Ya nggak? Padahal sembakonya paling cukup buat seminggu ataupun sebulan, nggak sampai setahun ya. Tapi kita begitu giatnya. Padahal ini Allah SWT akan berikan surga. Allah SWT akan berikan kebahagiaan kita. Bahagia terus nanti di akhirat, tidak pernah susah. Senang terus, kita nggak pernah sengsara. Kita kaya terus, nggak pernah miskin. Muda terus, nggak pernah tua. Masya Allah. Sehat terus, nggak pernah sakit. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumahnya yang kokoh, ada gempa nggak bakalan hancur. Rumah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiangnya dari jamrut, jabarjat, dari mutiara-mutiara, subhanallah. Itu diperuntukkan buat siapa? Orang yang yakin kepada Allah, orang yang iman kepada Allah. Nanti tanya, man rabbuka, siapakah Tuhan kalian? Gitu kita ditanya. Kalau kita di dunia nih kagak kenal sama Allah SWT, nggak datang kita dipanggil, bagaimana kita mau jawab? Karena yang jawab ini bukannya mulut kita. Ya di dalam surat Yasin itu dikunci mulut kita. Semua tubuh dikunci. Nggak bisa kita ngomong. Yang ngomong apa? Amal kita, perbuatan kita. Bumi yang kita injak ini akan menjadi saksi. Ya Allah benar si bulan itu mondar-mandir ke masjid. Hingga Rasulullah mengatakan saksikanlah orang yang selalu mondar-mandir, itulah orang yang beriman. Rasulullah sendiri mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, saksikanlah orang yang selalu mondar-mandir ke masjid, dialah yang beriman terhadap. Sehingga Rasulullah membacakan ayat apa? Ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, dialah yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kita mudah nggak jawab, orang beriman, ya kan? Allah sendiri yang mengatakan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa iqamis shalah, dan dia dirikan sholat. Tadi maghrib kita diriin sholat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholatnya berjamaah. Subhanallah. Sholat sendiri ini pahalanya 1. Kalau sholat berjamaah pahalanya 27. Ya, kita kalau ke pasar Seeng, kita beli apa? Jeruk misalnya sekilo itu dapat apa namanya 27 ribu ya kan? Apa kalau kita beli di sini 1.000 satu, tapi kalau di sana kita beli 27 kilo dapatnya. Maka kita kejar jauh walaupun jauh ke Seeng. Kenapa? Karena nilainya lebih besar. Begitu juga ini nilai agama ini lebih besar. Kita nilai dunia aja. Kalau ikan cupang kalau kita jual ke Jakarta mahal, wah kita kelari Jakarta. Padahal di Palu juga ada pasar, tapi kita bawa ke Jakarta. Tapi apa namanya itu daerah yang pusat sana. Jadi bening apa itu? Nah itu pusat ikan juga di sana. Di negara. Pada ke sana, walaupun ongkos hujan-hujan, panas-panas. Karena tahu nilainya. Padahal sama aja kita jual di sini. Karena tahu nilainya kita kejar. Itu nilai dunia. Apalagi nilai akhirat. Yang kehidupan ada awal tidak ada akhir. Selama-lamanya. Abadan abada. Selama-lamanya. Berapa selama-lamanya? 1 tahun? 2 tahun? 1000 tahun? 1.000 tahun? Ya selama-lamanya nggak bisa kehitung dah. Selama itu nggak bisa hitung, komputer nggak bisa hitung orang selama-lamanya. Kata Pak Kiai itu selama-lamanya berapa tahun? 1000 tahun, 1.000 tahun? Enggak, selama-lamanya nggak bisa kehitung. Jadi kalau kita ini penting, jaga perintah Allah. Kalau datang perintah Allah, Allahu Akbar, datang. Dimanapun kita berada, walaupun dalam kesibukan, dalam bisnis, dalam kerja, dalam mana itu datang perintah Allah, kita jalani. Ini tanda orang iman, yakin yang betul. Kalau kita yakinnya betul, Masya Allah, jaminannya surga. Terus kehidupan kita, bagaimana kita hidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1 kali 24 jam ini. Karena kalimat thayyibah ini berdampingan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maknanya kata ulama ini taat kepada perintah Allah, ikut cara Rasulullah. Kalau alim ulama ini telah menafsirkan ayat la ilaha illallah itu surat apa itunya ada 12 hurufnya, 12 huruf. Muhammad Rasulullah ada 12 huruf. Maka kalau digabungkan la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah jadi 24 huruf. Maknanya kata ulama yaitu kita taat di 1 kali 24 jam ini taat perintah Allah, ikut cara Rasulullah. Kalau cara saya nak dewe ya nggak diterima. Cara kita sendiri nggak diterima. Cara Rasulullah, maka amalan kita, ketaatan kita ini diterima.
Kita kerja cara Rasulullah, bagaimana kita dengan cari yang halal ya kan? Untuk ibadah kepada Allah, untuk masih nafkah anak istri. Begitu perintah Allah datang, tinggalkan dulu. Nah, ini kan kerjaan kan perintah Allah. Ada lagi perintah Allah itu bukan kerjaan pula. Ya kan? Sholat juga perintah Allah. Masya Allah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, amal-amalkah yang disukai Allah? Rasulullah SAW bersabda, sholatu alal waktiha, sholat di awal. Maka sahabat bertanya lagi, semua ayun ya Rasulullah, apalagi? Jihad biru walidai, berbakti kepada kedua orang. Semua ayun, tanya lagi sahabat, apalagi setelah itu? Jihadu fi sabilillah, kita dakwahkan, perjuangkan ya agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi 3 perkara ini yang disukai Allah, yang disenangi Allah, yang mengakibatkan manusia ini dapat ridha Allah. Lalu kita jaga sholat, insya Allah kita akan bisa menjaga agama. Kata Sayyidina Umar, Al-Faruq radhiyallahu anhu, itu khalifah yang kedua, kalau orang jaga sholat maka dia akan menjaga amal-amal Islam yang lain. Tapi kalau orang ini sudah sering lalai sholat, maka dia akan lalai dengan amal-amal Islam yang lain. Jadi perintah Allah ini sholat itu utama. Awwalul ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Fa in salahat salahat amalihi, fa in fasadat fasadat sa'irul. Apabila sholat yang baik, yang pertama kali ditanya nanti yaumil kiamat tentang perkara sholat awal. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amal kita. Kalau sholatnya rusak, maka dianggap rusak semua amal kita. Karena amal yang lain, kata ulama itu ditafsirkan seperti bilangan 0. Tapi amalan sholat seperti nomor 1. Ya kan, kalau nomor 1 ditambah 0 jadi 10, ditambah 0 lagi jadi 100, tambah 0 lagi jadi makin banyak nolnya makin ada nih. Coba hilangin satunya. 0 semua. Nah, begitu kata ahli ulama, ahli agama. Maka pentingnya kita jaga sholat. Masya Allah. Ini sholat ini saking pentingnya Rasulullah diangkat ke Sidratul Muntaha, diberangkatin Isra Mi'raj, saking pentingnya sholat. Bukan kan? Kalau puasa, zakat, haji itu udah di dunia diantarin sama malaikat Jibril. Kalau sholat ini perintahnya memang subhanallah, karena di dalam seluruh amal agama ada di dalam sholat. Dalam gerakan sholat itu ada seluruh amal agama. Ya, maka sholat ini sangat penting. Bukan yang penting sholat, bukan. Sholat sangat penting. Bukan yang penting sholat, yang penting sholat mah sholat zuhur jam 2, ya kan. Sholat asar jam 5, itu namanya sholat. Yang penting sholat, ya kan. Maghrib ntar udah mau isya udah mau subuh, itu yang penting sholat. Tapi sholat itu penting. Dan sholat itu ditentukan waktunya. Allah SWT berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bukan mau kita, ya kan? Kalau mau kita mah sholat zuhur jam 3. Kalau sholat maghrib isya ntar jam 12, ya kan? Habis nonton bola, ya kan? Baru kita sholat. Jadi sisa-sisa, kasih sisa. Masya Allah, Allah udah kasih kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, punya anak, punya istri cantik, punya keluarga. Ini sholat cuma sebentar doang, dikasih sisa Allah subhanallah, ya kan? Anjing aja nih dikasih tulang, kalau dipanggil sama majikannya beki, langsung deket pak, dijilatin tuh majikannya, padahal dikasih tulang, dilemparin, bukan daging, ya kan? Dibohongin, dilemparin dilemparin tulang, beki, dikejar tuh tulang, belum ada 1 meter lagi, dipanggil sama, jangan beki, nggak berani dia ngambil itu tulang, dia datang ke majikannya, sini beki, datang, itu anjing, lah bagaimana kita manusia, yang lebih mulia daripada binatang, subhanallah. Tapi manusia kalau udah taat kepada Allah lebih buruk daripada binatang. Ya, anjing aja taat sama majikan lah, majikan yang punyanya. Lah masa kita ini nggak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala? Dikasih ikan cupang, ya kan? Emang kita bisa nyiptain ikan cupang? Kalau ternak doang, disuntik ya. Tapi itu kan dari Allah semuanya, ya nggak? Ikan koi mahal harganya, dari mana? Dari Allah. Kenapa kita bersyukur? Fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Berapa kali di surat Ar-Rahman diingetin lagi. Nikmat apa lagi yang kamu dustakan? Berapa banyak nikmat Allah SWT yang kita dustakan? Kenapa kita tidak mau taat kepada Allah SWT? Ini Pak, kita koreksi diri kita, termasuk saya juga, ya kan? Kita koreksi diri kita. Sudah sejauh mana kita ini amalkan agama? Karena bahagia sukses manusia ini hanya dalam amal agama. Bukan orang kaya, bukan orang berpangkat yang sukses. Orang
kaya kah dia, berpangkat kah dia. Kalau bahkan orang melarat juga kalau dia amalkan agama dia sukses. Bilal bin Rabah seorang budak, begitu ikut masuk Islam bersama ikut Rasulullah, amalkan perintah Allah, sunnah Rasulullah, Bilal bin Rabah dimuliakan. Bahkan belum matinya aja diangkat jadi gubernur di Damsyik. Sekolahnya nggak S1, nggak S2, nggak S3, nggak di luar negeri sekolahnya, nggak sekolah, budak, tapi bisa jadi gubernur di Damaskus, di Damsyik. Ya, Umar bin Khattab dulunya sebelum Islam jagoan, preman, siapa yang kagak takut teman-teman? Nggak ada yang berani. DM-nya aja orang takut, ya nggak? Mungkin ada jawara di Parung itu, orang DM, dia orang-orang lewatnya udah kabur, ya kan? Sayyidina Umar begitu Allah kasih hidayah, ikut Rasulullah SAW, jadi pemimpin yang paling bijaksana, paling sayang sama apa umatnya, semua sama pengikutnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, redho Allah. Di dunianya udah Allah muliakan, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena amalkan agama. Siapapun mereka, siapapun dia, berpangkatkah dia, orang konglomerat kah, orang miskin kah, orang melarat kah, kalau dia amalkan agama, sukses dia. Dia akan bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Contohnya udah ada para sahabat, 124.000 sahabat itu nggak semua kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya, bahkan orang kaya Abdurrahman bin Auf dikisahkan dalam kisah sahabat masuk surganya belakangan. Karena dihisab dulu, ditanya dulu, Pak, ini hartanya dari mana? Ada satu kisah, seorang raja dia mau mati, minta ditemenin. Dia kasih sayembara, siapa yang kalau nanti saya mati, siapa yang mau nemenin saya di kuburan, nanti saya akan kasih istana saya buat ini jadi raja. Apa digalin lubang, begitu besok mati, rajanya mati, digalikan lubang, dikasihkan dinding, suruh masuk. Ada satu orang tukang kayu nyari kayu di hutan, dia masuk dalam itu keranda itu ke dalam, di samping ini samping kuburan raja, di samping lagi digali buat dia nemenin raja tidak itu di kuburan, karena takutnya raja ditanyain masalah hartanya. Ya, tidurlah di situ, ditutup diuruk, dikasih lubang buat angin udara. Begitu pergi orang didatang satu malaikat, yang dinanyain bukan raja, yang tukang kapak itu dulu nanyain itu kapak dari mana, belinya di mana, bingung. Itu rumah kapak bagaimana tuan raja, kabur dia cerita. Udah digali lagi, nggak mau jadi raja, saya nggak mau. Istanya nggak mau. Ditanya aja tuh kapak dong, sampai 40 hari ditanyain. Itu belum selesai. Lah bagaimana itu kerajaan? Selir-selirnya apa dan sebagainya. Jadi penting Pak ini amal agama. Kalau kita amal agama kita bahagia dunia dan man amila sholihan min dzakari wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahum hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada siapa yang laki-laki Tuhan dia beriman pada Allah dan dia beramal soleh, maka Allah akan berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang betul yang baik dari awal langsung. Jadi mau baik mau sukses kehidupannya itu amalkan agama, taat perintah Allah, ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jaga perintah Allah tadi, sholat, dan juga kita silaturahmi. Nanti tanya, wa ma ihwanuka, siapakah saudara kamu? Nah, kalau kita nggak pernah silaturahmi, gimana mau jawab amalannya? Ya, ini amalannya ditanya. Maka kita silaturahmi itu kalau sore, walaupun nggak ada jamaah, silaturahmi juga. Ya. Kalau saya pakai amplop dari bisa dikasih amplop itu jangan mau, ya kan? Minta dari akhirat tadi, jangan. Ingatin aja, assalamualaikum. Ini udah mau maghrib sama-sama. Gitu aja udah. Diajak, dia diikut, alhamdulillah. Nggak ikut nggak apa. Apalagi dia tentang kita berguguran dosa kita. Jadi 3 keuntungan orang yang ngajak kebaikan. Kalau yang diajak mau, kita dapat pahala dan tidak mengurangi pahala orang yang diajak. Kalau 10 orang kita ajak lalu dia ke masjid, 1 orang 27 derajat kali 10 berapa? Buat kita itu. Apalagi dia istiqomah sampai mati, dia jaga itu sholat asbab ajakan kita, dia istiqomah sampai dia meninggal. Itu semua pahalanya buat orang yang ngajak. Itu penting yang ngajar, bukan ngajar. Kalau ngajar harus tahu ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu ani, banyak 16 cabang ilmu itu harus kita kuasain. Baru kita boleh ngajar. Kalau nggak ngajar, waduh, bilang akhiran sesat dah, ya kan? Bilang sholat niat aja, udah repot. Ada pak itu, ngajinya belum selesai, dia sholat cuma niat doang, ya kan? Nah, itu ada aliran kayak gitu. Ada. Karena ilmunya belum penuh, belum selesai. Tapi kalau ngajak mah nggak usah banyak ilmunya. Baligu ani walau ayat, sampaikan walau apa
dariku walaupun hanya satu ayat. Iya kan? Satu ayat doang, masa nggak bisa Bismillahirrahmanirrahim? Itu kan ayat juga. Ya kan? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Tuhan, itu kan Tuhan manusia, Malikin nas, rajanya manusia, masya Allah. Ya itu cuma satu ayat, masa nggak bisa satu ayat? Nggak perlu pesantren DM dulu dan mutakin, nggak usah kelamaan. Ya menjadi kita sampaikan aja. Ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetaplah kalian mengingatkan, sesungguhnya peringatan itu penting bagi orang. Suatu rahmi kita, nanti dia akan ngertiin. Kalau kita nggak ngingetin, nanti kita hanya yang tidak. Ya, Ustaz ini sering lewat rumah saya, nggak pernah saya diingetin ke masjid, ya kan? Saya nggak redo dia masuk surga. Mana Ustaz dipanggil? Panggil sama ya, Ustaz, ini kenal nggak kamu sama Bang Udin, sama Bang Jono, tetangga kontrakan? Kenal. Ini nggak sholat, kenapa nggak diadakan? Malu saya, nggak ada sekarang, malu nanti. Kita sama-sama disiksa, mau dibilang, maka kita ingatin doa. Masalah dia mau ikut, itu hidayah dari Allah. Dia nggak ikut pun nggak apa-apa, sudah terlepas daripada kewajiban kita mengingatkan. Itu untung Pak orang ingatin Pak. Kalau ngajar kita, waduh, kalau banyak ilmunya salah dikit dosa kita. Kalau ngingetin nggak bakalan dosa, malah dapat pahala. Ya kan? Tadi diangkat derajat, ditinggikan apa? Diampuni dosa, diberikan pahala orang yang mengingatkan. Nah ini loh, insya Allah Pak ya. Tetangga kita tidak ingetin bagaimana kita. Apalagi ini akhir zaman Pak. Ulama-ulama udah banyak dicabut, nyawanya udah pada meninggal, ulama-ulama ini tandanya udah akhir zaman. Maka akhir zaman ini tidak ada usaha yang paling mulia kecuali usaha dakwah. Rasulullah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas." Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini semua, kalian ini ya mau orang Arab, mau orang Indonesia, mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Betawi. Semua ini adalah umat Rasulullah. Akan ada tanggung jawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ngajak doang, ngajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukan ngancurin, mencegah doang. Kalau kita udah ajak pasti dia kemungkaran akan terjadi. Kalau karena dia nggak ngajak ya udah kemungkaran terus dia ya kan, lalai terus. Nah, maka insya Allah Pak ya. Nah itu saja yang kami dapat sampaikan. Jamaah masih baru 2 hari, nanti insya Allah masih yang 3 hari ada program lagi. Seperti ini Pak, kita belajar duduk di majelis berpikir bagaimana mau menyelamatkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, hingga kita sama-sama masuk dalam surga Allah. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah. Selain dari Allah, ada keuangan dari keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang lahiran di Sesar, kita berjalan batu ya. Mudah-mudahan Allah rubah takdirnya yang masih di Sesar jadi normal insyaallah. Yang dilahirkan, yang melahirkan mudah-mudahan jadi sempurna, disempurnakan oleh Allah SWT. Barakati Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Itulah makanya kita nih sebagai warga kita di lingkungan kita ini, saya sering mengajak itu berkumpul setelah pada maghrib. Jadi kalau ada apa-apa kan bisa berkomunikasi lah, bisa mengetahui siapa yang sakit, siapa kita bisa menjenguk bareng-bareng ngomong. Kan kalau gini kita nggak tahu, ya kan? Nggak tahu dia dibawa ke rumah sakit, sakitnya apa juga kita nggak tahu, atau melahirkan apa. Iya, makanya kan kita ya mudah-mudahan yang dilancarkan, diselamatkan. Ya. Begitu guru kita juga nih yang mau operasi. Dan kita doakan juga ya Assalamualaikum. Kayak gininya dia.